Katanya lu mau bawa TV ke tukang servis. Dibawa ke sana juga percuma, Mak. Duitnya belum ada. Kagak ada duitnya, apa lu kagak mau ngeluarin duit? Masa percaya sama saya? Gimana gue percaya sama lu? Nah lu tukang bohong. Bukan bohong. Lu memang kagak ada baktinya. Bohong lu iya. Emak tuh yang gak percaya sama saya. Dari dulu gak pernah mandang saya, selalu ngeremehin saya. Lama-lama saya juga kagak tahan. Kalau abang udah kagak tahan, terus abang mau ngapain, Bang? Abang mau ninggalin Oneng? Iya, begitu. Abang mau ninggalin Oneng? Ngomong aja, Bang. Kenapa jadi diem? Kagak berani apa ngomong di depan Oneng? Ya udah, sekarang ngomong di belakang Oneng dah. Kenapa lo, Neng? Kagak. Bang Juri no sama emak yang napa-napa. Perang lagi? Iya, biasa. Kayaknya beban lu berat banget ya. Gue jadi kesian ya sama lo. Kagak juga sih, Dep. Beratnya tuh cuma pas lagi Bang Juri di atas gue aja. Udah, kagak usah dipikirin, gue kagak apa-apa, Dep. Emang udah takdir Bang Juri jadi laki gue. Tapi no, Mak ya. Neng, tadi gue liat bos pabrik sepatu. Kok Mak bisa tahu kalau dia bos pabrik sepatu? Pasti orang dia turun dari mobil sedan. Perutnya juga gendut. Tapi lo gak jadi kawin sama bos pabrik sepatu kan? Ya iya. Tapi tetap dapat suami yang perutnya gendut kan? Ya iya. Maaf, kenapa Mak benci? Bang Juri kan mantu Mak sendiri. Bagaimana gue kagak benci sama dia? Pertama banget gue liat wujud dia udah nipu gue. Gue pikir kalau antar jemputnya aja pakai mobil sedan, pasti dia bukan karyawan sembarangan. Paling enggak dia seorang manajer. Maaf Mak, kalau boleh tahu manajer apa? Manajer pabrik. Maaf Mak, kalau boleh tahu pabrik apa? Pabrik sepatu. Maaf Mak, kalau boleh tahu sepatu apa? Maaf nih Neh, gue kagak tahu. Waktu gue kerja di pabrik sepatu, gue punya manajer, orangnya baik. Nah kalau gue pulang nih, sering kasih tumpangan sama dia. Makanya biar katanya gue belum pernah jadi manajer, minimal kan gue pernah naik mobil manajer, iya nggak? Ya iya dong. Sayang banget sih itu nggak jadi manajer, tapi cuma numpang mobil manajer. Ya, masih mending gue daripada lo naik gerobak pasir mulu. Buat jadi manajer, potongan lu udah ada. Tuh, liatin. Yang bener loh, menjahitannya kurang. Sebenarnya waktu emak mau kawinin gue sama bos pabrik sepatu, gue udah punya demenan. Ganteng? Ganteng sih ganteng, tapi kalau jalan kagak pernah jajan. Kok akhirnya Poneng kawin sama Bang Juri? Yang kenalin Bang Juri ke lu siapa?
Bukan gue. Ya si Ucup. Nah dulu nih, emaknya Oneng tukang jualan kain keliling. Nah si Ucup suka ngutang sama dia. Oh, jadi tadinya lu naksir emaknya si Oneng. Sebenarnya sih Jup, gue pengen makan di rumah. Makan masakan bini gue sendiri gitu. Makanya kawin. Kemauan udah ada, kerjaan tetap udah ada, rumah juga udah ada. Apa lagi? Ada sih yang belum. Apaan yang belum? Ngatain perempuannya. Apa mungkin ada yang mau? Terus dah lo, kok ketik dong. Emak lagi kagak ada di rumah, Cup. Nggak apa-apa, Po. Oh iya, kenalin nih kawan Ucup. Nama kami Ahmad Bajuri. Kami anak Betawi asli kok. Nama saya Oneng. Emak sama almarhum bapak sebenarnya dari Cirebon, tapi saya sendiri dari mulai brojol sampai gede ya di mari. Oh ya? Oneng, siapakah nama lengkap kamu? Nama saya Oneng doang. Maaf ya, nama Oneng kagak lengkap. Nah, begitulah mulanya Raden Ahmad Bajuri ketemu dengan si Oneng. Terus lu langsung demen? Iya. Oneng juga demen sama situ. Kagak. Kagak, sumpah. Abang Ahmad Bajuri manajer ya? Oh tidak, kami driver. Driver itu lebih tinggi dari manajer ya? Waktu Bang Juri sama si Ucup yang kerja di pabrik sepatu datang, emak pikir Bang Juri datang buat jadi comblangnya bos pabrik sepatu. Padahal waktu itu Bang Juri sendiri kan yang suka sama Pak Oneng. Ya waktu itu gue juga belum tahu. Emang waktu itu Bang Juri nggak ngomong? Ya ngomong, emangnya dia gagu. Maaf, Mak. Saya bukannya nggak mau dengerin cerita, Mak. Maaf, tapi nggak bagus ngomongin orang lain. Orang gue ngomongin diri gue sendiri. Kalau si Juri gue sebut-sebut namanya, itu sifatnya cuma figuran doang. Pokoknya dia langsung kesengsem sama gue. Buktinya apa kalau dia kesengsem? Ayo. Ya itu, kalau dia mau pergi kemana-mana, dia pasti minta anterin gue. Berarti bakat lu jadi tukang bajai emang udah ada dari dulu. Nih, kalau dia pergi kemana-mana, gue yang anter. Kelihatan tuh seneng banget deh. Ah, siapa yang kagak seneng pergi-pergian kagak pakai ongkos? Dulu Bang Juri orangnya sabar banget. Mas, emak nyuruh Oneng kawin sama bos pabrik sepatu. Kamu masih mencintai aku kan? Masih. Gimana kalau kita kawin hari aja, Neng? Oh enggak, Kenapa? Oneng kan kagak punya sepatu olahraga. Waktu gua ada masalah soal sepatu, Bang Juri juga yang bantuin gua. Gue kagak ngerti kenapa si Oneng bisa kepincut sama si Juri. Jangan-jangan dipelet. Astagfirullahaladzim, yo. Sumpah yo, gue nggak main pelet. Abang kan bekerja di pabrik sepatu. Jadi abang bisa mendapatkan potongan harga. Terima kasih ya Abang Ahmad Bajuri.
Mudah-mudahan ini sepatu bisa jadi buat jalan keluar ya. Tentu saja, Oneng. Oneng dapat memakai sepatu ini untuk jalan keluar. Masa sih hanya untuk dipakai di rumah saja? Sepatu? Nah iya. Bukan cincin atau kalung? Ya, bukan. Kalau gitu ntar si Iem tukang jamu gue beliin sepatu biar dia mau jadi bini bunda gue. Habis gitu, gue langsung nemuin Mas Rudi lagi. Neng, Iya, Mas Rudi. setelah aku pikir-pikir, kita nggak bisa berbuat nekat mengabaikan ibu dan kawin lari. Apalagi kamu juga nggak mau kan? Kamu bisa mendapatkan lelaki yang kamu cintai, tetapi kamu justru kehilangan ibu kamu. Iya dah, Oneng juga ngerti. Tapi Mas Rudi, masalahnya kalau kita kagak jadi kawin lari, sepatu ini buat apaan dong? Gue kesel banget sama Mas Rudi. Kagak ada perjuangannya sama sekali. Udah gitu, kayaknya dia gampang banget ngelupain gue. Besoknya, gue lihat dia ngegandeng cewek lain. Lu nggak jadi kawin lari sama Mas Rudi? Kenapa lu juga nggak jadi kawin sama bos pabrik sepatu? Ya, sebenarnya sih udah mau. Mak, ngapain mak? Gua mau bunuh diri. Emangnya kenapa? Habisnya lu kagak mau kawin sama bos pabrik sepatu. Kenapa lu tarik-tarik tangan gue? Biar kagak jadi bunuh diri. Kereta apinya masih jauh. Ntar dong, kalau kereta apinya udah deket, baru lu tarik tangan gue. Kayak di film-film. Pas Oneng udah mau, emak malah kagak mau. Kenapa? Orang yang emak kira bos pabrik sepatu itu kagak taunya cuma sopir mobil box, namanya Ahmad Bajuri. Maaf, Mak. Saya bukannya penasaran. Saya cuma pengen jelas aja. Maaf, kalau boleh saya tahu, kenapa akhirnya Mbak Oneng tetap nikah sama Bang Juri? Mau ngapain lu? Pokoknya kalau Oneng kagak dikawinin sama Abang Ahmad Bajuri, Oneng mau bunuh diri aja. Mak, keretanya masih jauh. Kalau mau narik, ntar aja dong. Kalau keretanya udah deket, biar kayak di film-film. Enak aja lu. Ntar gue bisa kesamber juga. Maaf, saya bukannya mau motong cerita, Mak. Maaf, saya mau cuci piring. Maaf, kalau boleh tahu, apa cerita Mak udah selesai? Belum. Aja. Kenapa Oneng mau kawin sama situ? Itu yang nggak bisa diterima akal sehat saya. Won, yang namanya cinta itu nggak pernah kenal akal sehat. Cinta Oneng sampai gue udah mentok. Mentok apa kilap? Bang Juri orangnya baik. Dia sayang banget sama gue. Dia yang bikin gue bisa ngelupain Mas Rudi. Pok, Mas Rudi itu kan orangnya ganteng. Emang iya. Kok bisa sih Bang Bajuri gantiin Mas Rudi? Nur, lu jangan sembarangan ya. Bang Juri emang kagak ganteng, tapi dia juga punya kelebihan, Nur. Emang kelebihannya apa sih, Pok? Ya, pakai nanya lagi. Emangnya lu kagak pernah lihat perutnya? Si Jurig dapetin si Oneng, hitungannya anugerah. Nah kalau si Oneng dapetin si Jurig, jatuhnya musibah. Mak, jadi kena PHK, Mak. Dikeluarin dari tempat kerja. Lu nyolong terus ketahuan. Astagfirullahaladzim, Mak. Bukannya nyolong, Mak. Itu lantaran perusahaannya bangkrut. Gimana perusahaan bisa bangkrut? Gara-gara Krismon. Masa perusahaan bisa bangkrut gara-gara satu orang? Krismon itu bukan nama orang, Mak. Krismon itu krisis moneter. Hah?
Tau dah, gua kagak ngerti dah. Apaan tuh krisis moneter? Yang gua tahu skak seter. Tur. Terus berapa uang pesangonnya? Nggak ada. Dia kan utang juri di perusahaan gede banget, Mak. Emak sendiri sih yang bikin aturan. Pokoknya kalau nggak ada layar tancap, nikah batal. Gue baik sama dia. Biar kata orang dia kayak buntalan. Dia pernah tuh gue pinjemin dia modal. Hasil gue jual tanah di kampung. Dasar badannya doang yang gede. Duit dia hilang dikelecehin orang. Kagak ada maaf-maafan sebelum duit gue balik. Nek, belum tidur loh. Belum. Mak lu masih marah nggak sih? Halo? Kagak. Ya syukur dah kalau gitu. Bang, Neng pengen. Ya, lu sih Neng. Malu minta benerin TV aja gue belum turutin. Udah minta pengen yang lain. Mana sih bang? Neng kan cuma kepengen dikekepin, masa abang kagak bisa? Kan bisanya apa sih jadi laki? Lah, yang itu sih abang orang iso nolak.